Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nadifa dengan NIM 2404217. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok 1 tentang memahami ruang lingkup dan sistem hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Lip Permana STMT. Pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Menurut Van der Poel, sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan. Yang kedua, menurut C. West Sherman, sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum. Jadi, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi. Merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti sistem hukum adalah suatu struktur formal. Selanjutnya, komponen yang tercantum dalam sistem hukum yang pertama yaitu bahan hukum, yaitu peraturan. Yang kedua, sarana prasarana, yaitu mendukung perkembangan, contohnya kantor polisi. Yang ketiga, penegakan hukum, contohnya jaksa dan polisi. Yang keempat, budaya hukum, yaitu berkaitan dengan kendaraan hukum. Yang kelima, yaitu aparat hukum. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia adalah struktur formal, kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang pada gilirannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Definisi lain sistem hukum Indonesia yaitu seperangkat peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, aman, dan damai. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia meliputi bentuk maupun isi. Sistem hukum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem hukum barat, yang kedua sistem hukum adat, yang ketiga sistem hukum Islam, yang keempat sistem hukum nasional, yaitu dibuat oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat netral. Hukum positif Indonesia adalah suatu keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum positif Indonesia meliputi yang pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengannya. Yang kedua, kebiasaan termasuk adat yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir yaitu traktat atau perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu ciri khas sistem nasional Indonesia, meliputi yang pertama, Republik Indonesia lahir dari perjuangan kemerdekaan yang panjang yang berpuncak pada Perang Kemerdekaan yang disusun oleh Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, berbeda dengan penjajah lain yang memaksakan sistem hukum dan tata tertib di negara jajahan yang meniru negara induknya, misalnya Inggris atau Prancis. Belanda di negara jajahannya menerapkan sistem hukum dan pemerintahan dualistik. Artinya, sistem hukum dan pemerintahan pribumi dipertahankan dan diterapkan berdampingan dengan sistem hukum dan pemerintahan dalam kondisi dan status yang setara. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.